Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, berikan hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau bicara siang hari ini dan firman-Mu mengubahkan hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Penyembahan itu bukan mulut kita yang nyembah, tapi hatimu dan hidupmu yang nyembah. Penyembahan yang keluar dari hati akan menghasilkan sesuatu yang ilahi, perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan itu bukan mulut saja, tetapi seluruh hidupmu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sepenuhnya. Dampaknya akan semakin powerful. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya engkau mendedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Engkau memiliki kerinduan lebih, bukan hanya sekedar duduk dengar khotbah, tapi kamu pingin sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang lahir dari rasa haus dan lapar, pingin ngalami Tuhan. Suatu revival, satu kegerakan yang besar itu dimulainya dari orang-orang yang haus dengan Tuhan, pingin cintai Tuhan. Banyak orang nyembah, banyak orang nyanyi, hanya ekspresi luarnya saja. Tetapi penyembahan yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, itu terekspresi karena kita pingin sesuatu yang ilahi mengalir hadir dalam kehidupan kita. Dampaknya pasti hidupmu berubah, karaktermu berubah, kelakuan dan sikapmu pasti berubah menjadi sama seperti Tuhan. Makanya dibutuhkan rasa haus dan lapar, pingin Tuhan lebih daripada yang lain. Kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan bisa nyedot hadirat Tuhan. Seperti spon yang taruh di air akan nyedot begitu rupa. Banyak orang nyembah, hanya mulutnya yang nyembah, karena melakukan aktivitas rutinitas gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Di dasar dari sebuah penyembahan dimulainya dari kamar doa kita. Dari kamar doa kita dimulainya dari sana dulu. Engkau pingin haus dan lapar, pingin ngalami Tuhan lebih dari apapun juga, baru engkau pingin masuk dalam dimensi kedalaman Tuhan. Penyembahan bukannya sekedar berbahasa roh, tapi kita masuk sampai dimensi kedalaman yang dalam dengan Tuhan. Itu dibangun melalui keintiman, hubungan yang dibangun secara kontinu, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Tidak cukup sejam, 2 jam dalam sehari, tapi kamu harus kontinu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus kontinu. Baru nanti ketika kita nyembah biasa di kamar doa kita datang ke tempat ini corporate di penyembahan. Penyembahanmu menghasilkan pengurapan yang powerful. Ngerti gak? Kita biasa nyembah di kumpulan begini, kita biasa bahasa roh di tempat ini, tapi di rumah hari-hari kamu gak berbahasa roh, gak ada powernya, gak ada otoritasnya. Ngerti gak ya? Amen? Do you mudeng or not? Harusnya mudeng. Jadi dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Ngapain? Ngomong sendiri. Translate. Oke. Nggak ngerti. Bahasa Inggris ya. Oke. Ngomong bahasa Jawa ya. Oke. Jadi kita itu sebenarnya Tuhan sudah taruh Roh Kudus yang di dalam kita. Dan harusnya kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Sini udah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah kan? Harusnya bahasa rohmu itu dipakai setiap hari di rumah, di jalanan, di kantor, di toko, di pabrik, dimanapun. Dipakai, bukan hanya sekedar di sini. Banyak orang nyembah Tuhan hanya di kumpulan persekutuan begini, tapi hari-hari gak nyembah Tuhan. Terus mengharap diurapin Tuhan, sampai matamu biru gak akan diurapin Tuhan. Itu dibangun setiap hari. Pingin terjadi revival yang besar, dibutuhkan orang-orang yang haus, pingin Tuhan lebih dari apapun juga. Berbagailah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan dipuaskan. Memiliki kerinduan, pingin kenal Tuhan lebih daripada yang lain. Itu dimulainya di kamar doamu di rumah. Baru mau datang di sini nyembah bareng-bareng, merasakan hadirat Tuhan. Tuhan manifestasi dengan kuasanya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan setiap hari di kamar doa kita, tiba-tiba engkau terjun di dalam pelayanan, urapan itu nempel dengan hidupmu.
Orang yang biasanya nggak biasa ngerasain hadirat Tuhan, karena kau nyembah Tuhan, kau merasakan hadirat Tuhan itu begitu real dan nyata. Itu yang bisa merubah dan menjamah orang. Kata-katamu bisa merubah orang. Amin. Saya berdoa bahwa ibu semuanya kau memiliki hubungan personal yang intim dengan Tuhan. Bukannya sekedar doa minta ini, minta diberkati, minta ditolong, minta dijawab. Tapi kau pingin kenal hatinya Tuhan, berjalan seiringan sampai melangkah seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan apa yang terjadi dengan hidupmu? Tuhan akan lakukan sesuatu yang spesial. Bagian kita ini hanya pingin nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Tujuan kita melayani ngapain? Pingin dilihat Ibu Gembala bahwa kau setia dengan gereja. Bukan. Kita pingin nyenengin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Kemarin saya ceritain ya, saya ini ngalami sakit parah. Ada penyumbatan di pembuluh darah di otak saya. Dalam 2 minggu saya gak bisa jalan. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata dalam 2 minggu Tuhan pulihkan saya bisa jalan, everything is normal. Dan saya komitmen dengan istri saya, kita mau habiskan waktu yang Tuhan percayakan ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Bagaimana kita nyenengin hati Tuhan? Apa sekedar pelayanan? Semua orang juga pelayanan, tapi belum tentu yang dilakukannya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang lahir dari dalam, pingin hanya nyenengin hati Tuhan. Lewat segala sesuatu yang kita kerjakan, hanya pingin menyenangkan hatinya. Tidak ada motivasi yang lain. Untuk sampai kita melari, sampai masuk ke sana, dibutuhkan namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Bagaimana kita bisa nyembah Tuhan, nyenengin hati Tuhan, sedangkan mulut kita jahat, kelakuan kita busuk, sikap kita jelek, pikiran kita busuk, kita punya motivasi yang lain, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen diakuin orang lain. Dengerin baik-baik, apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, suatu hari akan di-broadcast Tuhan di hadapan secara umum. Tapi orang kan sukanya melakukan yang dilihat orang, diakuin orang, dipuji orang. Untuk saya sebagai jadi hamba Tuhan, bukan kemarin sore jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 97. Orang kenal saya 2021. Selama 2097 sampai 2021 ngapain saya? Meratap nangis sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, suatu hari engkau pasti pakai saya untuk ngomong di depan. Kalau kita lakukan segala sembunyi di hadapan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, kamu tinggal di atas gunung pun, kalau diurapin Tuhan, suatu hari ku akan dipromosi. Amin. Gak perlu nonjolin diri, gak perlu pengen dipuji orang, gak perlu diakuin orang. Diakuin Yesus jauh lebih baik. Tahu gak? Yang paling membuat hidup kita berhasil itu apa sih? Kalau kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita lakukan aktivitas agamawi, saya pelayanan, ngonseling orang, hampir tiap hari ngonseling. Kemarin pulang dari acara apa itu? Iway. Pulang jam 12, saya masih pulang ngonselingin orang. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang. Percuma yang saya lakukan sia-sia kalau suatu hari saya ditolak Tuhan. Bukan gak ada ayatnya. Aku udah bernubuat, aku udah ngusir setan, aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu. Gak taunya di ujungnya, aku gak kenal engkau. Kenapa? Kamu lakukan untuk motivasimu sendiri kok. Untuk kepentinganmu sendiri kok. Makanya kita harus memiliki hati yang murni. Katakan, hati saya harus murni. Hati saya harus murni. Untuk murni perlu diremukkan. Untuk murni. Oh, enggak. Ngerti peremukan? Iya. Hati kita harus sepenuhnya miliknya Tuhan. Tahu nggak kenapa hati kita miliknya harus sepenuhnya sama Tuhan? Kalau enggak, kita nggak bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan kan mau hati kita. Tuhan mau dia bertahta sepenuhnya di dalam diri kita. Bukan ada yang lain. Makanya kita perlu pikul salib mati daging. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri baru bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, engkau dipimpin daging, dipimpin emosimu, dipimpin hawa nafsumu, dipimpin motivasimu, dipimpin cita-citamu. Dan engkau melakukan segala sesuatu seakan-akan berkenan di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya belum tentu didapatin sempurna di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar hari ini adalah segala sesuatu yang kita kerjakan suatu hari dapat apresiasi dari Tuhan. Hai hamba yang baik, silakan masuk tanah perjanjian, meja perjamuan kawin anak domba. Engkau adalah hamba yang berkenan.
Amin. Ini hati kita ini harus didedikasikan sepenuhnya sama Tuhan. Waktu hati ini didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, dan kau harus pikul salib sangkal diri mati daging, Dia baru bisa bertahta sepenuhnya memerintah dalam diri kita. Tahu nggak apa yang terjadi ketika kita izinkan Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang mengontrol, Roh Kudus yang mengendalikan seluruh langkah hidup kita? Apa saja yang manifestasi melalui tubuh kita mengalirkan urapan yang bisa menjamah. Saya tiap hari terima laporan orang diubahkan, orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan. Saya hanya pingin kita habiskan waktu kita. Saya pingin minta order sama kerajaan surga diberikan umur 100 tahun. Nanti umur 90 sampai 95 kita main di pantai, lari-larian, kejar-kejar. Kita mau habiskan waktu yang panjang untuk nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Saya udah gak pingin apa-apa. Saya gak pingin apa-apa. Saya gak ngejar apa-apa sekarang. Saya pingin nyenengin hati Tuhan. Bapak Ibu, saya harap semakin kau kenal Tuhan, engkau semakin ngerti isi hati Tuhan. Tahu gak kalau ada penyertaan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Tuhan bikin berhasil. Bukankah di Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal yang ke-14, Roh Kudus menyertai kamu. Kemana kamu berjalan, Roh Kudus menyertai kamu. Kemana kamu bekerja, Dia di sampingmu. Dia tinggal di dalammu. Dia mengurapimu. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, Dia ada di sampingmu. Harusnya hidupmu powerful. Powerful. Kamu ketemu orang bermasalah, ketemu orang yang penyakitan, ketemu orang yang stres, karena ada Roh Tuhan yang begitu manifestasi dalam diri kita. Powerful enggak? Mengalir enggak urapannya? Mengalir enggak urapannya? Harusnya. Betul apa enggak? Sekarang orang di sampingmu nikmatin apa melalui hidup? Hanya mata kita ini enggak bisa melihat secara roh. Kalau mata kita dibukakan, kita melihat ada Tuhan di sampingmu, bahkan malaikat menyertaimu. Kurang powerful apa jadi orang Kristen? Apalagi kalau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ada urapan yang powerful. Ada kuasa yang menyertaimu. Kamu ketemu orang bermasalah, diajak ngomong sebentar, dia dilawat Tuhan, diubahkan. Bukankah kita dipanggil untuk jadi berkat? Bagaimana kita bisa jadi berkat? Pakai kekuatan kita? Tidak bakalan bisa. Nempel sama sumbernya. Gue pingin urapan Tuhan, gue mesti nempel sama sumbernya. Dengerin baik-baik. Sebuah pelayanan dibangun karena dilahirkan, karena dibangun karena hubungan intim dengan Tuhan. Pelayanan itu bukan diciptakan, dilahirkan. Untuk dilahirkan butuh hubungan keintiman. Betul Bang? Tanpa hubungan keintiman, engkau gak akan punya pelayanan. Tapi kalau pelayanan diciptakan, tidak akan menghasilkan dan tidak mengubah apa-apa. Hanya ide manusia. Ada seorang hamba Tuhan yang besar, beberapa hari yang lalu saya khotbah. Kan ini, kalau Roh Kudus diambil dari muka bumi hari ini, gereja jalan seperti biasa. Orang Kristen merasa melakukan seperti biasa. Karena apa? Pakai idenya, pakai gagasannya, pakai programnya. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan, ketika Roh Kudus diambil hari ini, bingung dia, nggak tahu ngapain. Ingat apa yang terjadi dengan Daud ketika dia melakukan dosa. Pusingkan terjemahannya terlalu cepat ya. Guys, udah ya, ikutin. Kamu nangkep pakai Roh Kudus, nanti Tuhan terjemahkan dalam hatimu. Ngomongnya ini kalau di stop ini bahaya ini. Ketika Daud melakukan dosa dan pelanggaran yang jahat di hadapan Tuhan, dia nangis sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud tahu persis loh, dia tidak bisa ngalami kemenangan, hidupnya gak akan ngalami breakthrough dan terobosan, dia gak bisa ngalahkan musuh tanpa pribadi yang satu ini loh. Orang berpikir Roh Kudus adalah yang bikin merinding, bikin kamu rebah, bikin kamu ngalami hadirat Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang kita harus hormati dan hargai. Bagaimana kita bisa menghargai dia kalau kita gak peduli dengan dia? Kita perlu bangun keintiman setiap hari. Semakin kita membangun keintiman setiap hari dengan Tuhan, engkau semakin merasakan kehadirannya, semakin real, nyata. Ketika Tuhan semakin real dan nyata manifestasi dalam hidupmu, penyembahanmu akan menghadirkan Tuhan. Tuhan memang ada di mana-mana. Dia omnipresent, ada di mana-mana. Dia ada di jalanan, dia ada di mall, dia ada di diskotik, dia ada di pelacuran, dia ada di pub, karaoke dan lain sebagainya. Dia ada di panti pijat. Tuhan yang omnipresent tidak merubahkan apa-apa. Betul Bang? Bukankah Tuhan ada di pelacuran, di diskotik? Bukankah tetap masih jalan dosa? Tapi kita butuh His manifested presence, manifestasi kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita, yang
dibangun oleh keintiman tadi. Ketika engkau nyembah, engkau merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Hadirat Tuhan yang manifestasi melalui hidup itu lo bisa menjamah orang, bisa merubah orang, bisa memulihkan orang lain. Dan ini dibutuhkan setiap orang Kristen, bukan pendeta saja. Bapak Ibu, urapan itu dibutuhkan untuk setiap kita loh. Ketika engkau diurapi, apa yang terjadi dengan hidupmu? Seperti Besaliel dan Aholiab. Pusingkan terjemahnya terlalu cepat kan ya? Apa? Kita butuh diurapi seperti Besaliel dan Aholiab loh. Oh, apalagi orang-orang Singapura ini adalah bukan orang pengangguran, orang rajin kerja semuanya ini. Untuk bisnis, dagang, kerja. Bapak kerja apa? Main saham kelihatannya. Atau apapun lah namanya. Dibutuhkan pengurapan. Ketahu nggak? Besaliel dan Aholiab adalah orang yang spesial diurapin Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga dia mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Hebat kan? Kita pun butuh pengurapan ilahi. Dan itu dibangun melalui keintimanmu dengan Tuhan. Jangan berdoa hanya di kumpulan doa seperti ini, tapi di rumah kamu nggak berdoa. Kamu di sini hanya jerak-jerit, teriak-teriak, ngapain ngerame-ngeramein toh? Mulai tersinggung ya? Haleluya. Ini bau daging gosong kebakar kelihatannya ya. Dengerin baik. Bangun keintimanmu di kamar doamu. Bangun keintiman. Bilang Roh Kudus, aku mencintai, aku mengasihi, aku pingin engkau manifestasi melalui hidupku. Aku ingin melihat kuasamu. Hanya dengan kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan persis seperti yang Dia mau dan Dia inginkan. Hanya dengan bergaul intim, ngerti hatinya Tuhan, seperti apa yang dilakukan Esther. Saingannya kan banyak. Berapa ribu itu perempuan yang cantik-cantik. Dia tahu, dia ngikutin apa yang Hegai sarankan. Tahu kan Esther? Baca nanti sendiri di rumah lah. Ngerti toh? Baca. Tahu nggak? Dia ngikutin saran sehingga dia menyenangkan hati Tuhan. Ketika yang paling ngerti hatinya Tuhan siapa? Bukan karena Roh Allah. Roh Allah yang menyatu dengan Allah. Yang paling ngerti isi hatinya Tuhan adalah Roh Kudus. Karena dia adalah Roh Allah sendiri. Bagaimana kita bisa ngerti Allah kalau kita nggak bergaul dengan Roh Kudus? Yang paling ngerti hati kita siapa? Ya diri kita sendiri lah, roh manusia kita. Kita bergaul dengan Tuhan, lama-lama kita ngerti isi hati Tuhan. Sehingga kita berjalan dalam ketepatan nilai, step by step. Ini dibutuhkan bukannya sekedar kau dengerin tanpa kau lakukan, kau pulang mesti bangun keintiman dengan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini injek bumi, masuk akal, this real, perlu dipraktekkan. Baru hidupmu nanti tahun depan tempat ini nggak muat lagi karena dipenuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar. Tahu nggak kenapa mereka tertarik melalui hidupmu? Karena ada hadirat Tuhan. Amin. Amin. Harusnya semakin hari semakin manifestasi, semakin hari semakin real Tuhan itu, semakin real melalui hidup kita. Tahu nggak? Tuhan kalau nyata manifestasinya begitu real dan nyata. Tinggal kisah para rasul. Apa yang terjadi ketika mereka di pasal pertama udah ngomong tentang kepenuhan Roh Kudus, pasal kedua kepenuhan Roh Kudus, pasal ketiga kepenuhan Roh Kudus, pasal keempat, pasal terakhir, apa yang terjadi? Orang-orang dilawat. Sampai bayangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Mas perak tidak ada padaku, lihat aku. Tatapan matanya menghadirkan urapan dan kuasa. Tatapan matamu menghasilkan apa? Halo. Sapu tanganmu menghasilkan apa? Mulai hari ini, tahu nggak? Dari tubuh kita ini nggak ada yang baik loh, tahu nggak? Yang keluar dari tubuh kita, coba dicek, kita cek ya satu persatu ya. Dari mata keluar apa kalau pagi itu? Bagus nggak itu? Hidung, mulut, aromanya sedap dan wangi-wangian. Ke bawah terus, nggak ada yang bagus kan keluar dari tubuh kita. Tetapi kalau mau diurapin Tuhan, yang manifestasi keluar dari tubuhmu itu aromanya bisa membawa, menjamah orang, mengubahkan orang. Itu hebatnya Tuhan. Loh, kita ini siapa sih? Kita ini tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Kita tanpa Tuhan hanya bekerja melayani pakai daging. Kita tanpa pribadi Roh Kudus, tanpa membangun keintiman, penyembahan kita tuh daging, tahu? Hanya jerat-jerit, tanpa urapan loh. Kita melayani hanya pingin dilihat orang, diakuin orang.
Tapi ketika kita belajar ngikutin yang Tuhan mau, Tuhan urusin hatimu nanti. Tuhan urusin hatimu. Ketika kau melayani Tuhan, ini yang kau mau. Tuhan itu punya selera. Nah, Tuhan itu punya selera. Iya, betul. Tuhan punya perasaan. Makanya di Efesus jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran dan perasaan. Tuhan juga mau kita belajar menghormatinya dalam segala. Kita hormatin, kita bangun keintiman setiap hari. Lama-lama kau ngerti hati Tuhan. Semakin kau memiliki kepekaan dengan Tuhan. Semalam saya ajarin begini buat anak-anak yuk. Kalau kita memiliki kepekaan dengan Tuhan, Bapak Ibu kita ini kan gak ada yang sempurna kan? Masih makan babi hong kan? Babi kecap masih demen kan? Nah, saya udah stop. Saya jaga kesehatan. Selama kita masih makan bakmi, kue tiaw, samcan dan lain-lain, kita masih pakai tubuh daging dan kita bisa melakukan dosa. Semua di sini kan pernah melakukan dosa. Sering. Bener gak? Bikin kesalahan, nyakitin hati Tuhan. Bener ya? Bener apa enggak? Nggak ada yang lain, hanya ibu gembala yang ngomong nih. Nah, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, Roh Kudus kadang templak kamu kan. Yes, ada perasaan tidak enak. Yang di dalam di sini rasanya, aduh ini opo, ini nggak enak. Langsung kita berdoa nangis loh, Tuhan ampuni aku, baru plong kan. Pernah ngalami kayak ini nggak? Kalau engkau mengalami kayak begitu, artinya Roh Kudus tinggal di dalam, Roh Kudus taruh kepekaan. Semakin kau responi dia, ketika kita bikin kesalahan, templak lagi. Kadang kita ngobrol-ngobrol rame-rame begini ya. Terus pulang gak taunya, tadi kok aku agak sombong meninggikan diri. Pernah ngalami kayak gitu kan? Atau kemarin Bu katanya nyebrang langsung tindak, Dios, apa? Dan Roh Kudus pulang langsung, kamu ngapain? Roh Kudus templak rasanya ndak enak. Saya sering ngalami kayak begitu. Ada juga kita ini kadang dengan sengaja bikin kesalahan, pernah gak kayak gitu? Kalau di Jakarta sering itu, macet-macet lewat jalur transport Jakarta. Tapi deg-degan itu, udah tahu salah itu. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Sudah tahu salah dilakukan, rasanya itu waduh nggak enak. Sebenarnya Roh Kudus bicara loh sama kamu. Responi, kalau kita responi lama-lama kita peka loh. Semakin kita peka, semakin kita ngerti. Wah ini nggak bener nih. Nah, lama-lama kita nggak bener. Wah ini nggak bener. Ini nggak seneng nih Tuhan. Ini Tuhan terluka. Lama-lama kita menjadi orang yang peka sekali. Waktu tahu, ketika kita mengalami kepekaan yang tajam itu, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Kalau kita setiap perkara kecil, Alkitab katakan, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Masih 10 menit lagi. Masih 22 menit soalnya. Masih ada waktu. Saya kejar waktu ini. Nah, semakin kita tadi respon tadi, semakin sensitif kita dengan Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita semakin dibawa lagi, ditambahkan lagi. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil ditambahkan perkara yang besar. Jangan buru-buru minta perkara yang besar, minta dipakai Tuhan yang besar. Pingin mengubahkan Singapura, tapi kamu bangun tidur nggak bisa ngatur tempat tidurmu. Bagaimana kamu mengubahkan kota Singapura? Hidup berantakan, baju berantakan, kamar berantakan. Terus berdoa langsung, Tuhan pakai aku mengubahkan kota Singapura. Beresin dulu hidupmu. Amin. Beresin mulutmu. Tadi tak ajari ngatur mulut dulu. Biasanya orang-orang tua bukan nggak bawel, mulutnya jadi berkat. Ngatur hidup, ngatur sikap, ngatur kelakuan, ngatur tindakan. Jangan sembarangan. Kamu pengen dipakai Tuhan tapi hidupmu sembarangan. Bagaimana? Kita harus belajar menguasai diri kita, menaklukkannya kepada Kristus. Baru hidupmu dipakai Tuhan. Karena apa? Kita menaklukkan diri kepada Kristus, hidup kita baru bisa dipimpin Roh Kudus, dibawa dalam pengaruh yang besar. Amin. Dalam 24 jam, dalam satu hari, berapa banyak engkau duduk diam di kaki Tuhan? Keker dari sini. Dalam satu hari kan ada 24 jam. Berapa banyak kamu luangkan waktu sama Tuhan? 5 menit. Mulai sekarang, mulai bangun keintiman. So, sekarang saya mau tanya, kalau dalam 24 jam saya ajak ngobrol istri saya 5 menit, apa yang terjadi? Lama-lama dalam seminggu saya bisa dilempar wajan, tahu? Protes nggak? Protes. Bapak gembala ditelepon nggak ditanggepin, diajak ngomong nggak ditanggepin. Kira-kira apa yang terjadi dalam satu? Protes, Pak. Protes toh? Tapi untung Tuhan itu nggak pernah protes sama kita, hanya disentil sedikit. Tapi kita sering kali dablek ya. Iya.
Masih pegang handphone, terus seneng nih ngeliat scroll IG, scroll video. Dan kita nggak peduli dengan Tuhan. Padahal Tuhan, sadar, doa, kita cuek aja. Untung Tuhan nggak marah. Tuhan, hebatnya Tuhan itu panjang sabar. Kalau dia gampang emosian, kita udah jadi bubur. Udah bikin kesalahan, bikin pelanggaran, ngawur, nggak peduli Tuhan. Tapi Tuhan tetap baik kok. Masih mau kurang ajar sama Tuhan. Mau hormatin Tuhan. Amin. Bapak, istrinya mana? Istrinya siapa? Ayah. Kalau bapak cuekin ibu dalam sehari, apa yang terjadi? Ibu ini. Kalau bapak suwibuk ditelepon nggak dijawab, diajak ngomong cuek, apa yang terjadi, Bu? Protes nggak? Kesel ya? Tapi Tuhan tuh baik loh sama kita. Iya Pak David ya. Kalau ditelepon nggak dijawab, kita kadang tanya ini orang kemana, ini kabur kemana ya. Kadang kita suami kayak begitu. Ini kita istri pergi aja, ini jam pulang, mau pulangin kemana, kita khawatir dan lain sebagainya. Karena kita mau deket-deket orang yang kita cintai. Katanya kita ngaku cinta Tuhan. Tadi kalau ngomong I love you, aku cinta engkau, haleluya. Pakai Roma teko santen bahasa roh, nyembah kenceng, haleluya, aku love you sama Tuhan, tapi gak peduli sama Tuhan. Cintamu palsu kan? Do you mudeng or not? Mulai hari ini bangun keintiman. Jangan cuekin Tuhan. Responi Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan agamawi. Kristenan itu membangun hubungan. Katakan membangun hubungan. Membangun keintiman. Membangun keintiman dengan Tuhan, juga membangun keintiman dengan sesama. Amin. Kita membangun keintiman dengan Tuhan, dampaknya engkau menjadi berkat buat sesama. Tapi kalau engkau ingin jadi berkat sesama tanpa membangun keintiman dengan Tuhan, pakai kekuatan daging, nanti malah konflik, gegeran, ribut, berantem. Coba cek nih, yang suka berantem sama orang nih, yang suka selisih pendapat dengan orang itu gara-gara apa sih sebenarnya? Kan ngotot kan, merasa benar sendiri, merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Merasa paling suci, kudus, paling masa masuk surga sendiri dan lain semuanya masuk neraka. Kita paling benar sendiri dan akhirnya apa, kita salahin orang lain. Coba yang sering konflik dengan orang lain, hubungan umat Tuhan gak benar. Kita sering konflik suami istri, pasti hubungan kita sama Tuhan itu gak benar. Orang lah hubungannya dengan Tuhan yang benar, kok hubungan dengan sesama benar. Pelayananmu pasti benar, hidupmu pasti benar, pasti diberkatin Tuhan. Seperti Daud tadi kita belajarin ya, dahulu aku muda, sekarang aku tua, gak pernah aku lihat anak cucunya minta-minta. Orang yang benar itu orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hidup sesuai dengan Tuhan mau, bukan hidup karpe dewe. Saya enak udele dewe di Singapura, ngerti gak ini? Nah, saya enak udele dewe, karep-karep, yang penting aku hidup jalanin aja, enggak peduli dengan Tuhan. Mulai sekarang peduli. Ketika engkau peduli dengan Tuhan, seperti pasanganmu peduli dengan ibu, suami peduli dengan ibu, bapak peduli dengan istrinya, jangan dicuekin ya. Cuekin gimana? Ini kabur lagi. Mulai peduli, ngertiin. Lama-lama kalau kita ini sering ngobrol suami istri ya, coba pandang istrimu, pandang suamimu, yang deket-deketnya ada. Kita kan kita perlu ngobrol deket kan ya. Kadang kita perlu ngopi di Starbucks atau di Payakun, Coffee Bean dan lain-lain. Stop handphone, nggak usah main handphone. Kadang kita ngobrol bareng, perlu loh itu. Jangan sibuk kerja terus. Di Singapura memang orang rajin kerja, tapi engkau perlu luangkan waktu sama pasangan. Kalau kita luangkan pasangan, kita ngobrol, lama-lama kita ngerti nggak maunya dia, kekurangannya dia, kelebihannya dia. Lama-lama ngerti kan, lirikan matanya kita tahu. Wah, ini kita tahu. Lama-lama ngerti nggak? Yang sudah nikah di atas 10 tahun kok mesti tahu loh lirikan pasanganmu itu apa loh. Kalau istri saya udah kayak begini, oh saya koreksi nih, ada yang salah ini, jangan-jangan aku tadi sikap apa ya. Saya harus belajar ngerti. Semakin kita membangun hubungan dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup, semakin kau ngerti hati Tuhan. Semakin kau ngerti hati Tuhan, semakin kau ngerti hati Tuhan. Tiba-tiba kau gak pengen nyakitin hatinya, kau hanya pengen nyenengin dia. Ketika kau melangkah, kok Tuhan, ya hatiku kok enggak enak, ini kehendakmu apa enggak ya? Terus level kita bukan hanya ini dosa, ini enggak, levelmu naik level.
Tuhan, Engkau berkenan apa tidak? Dari semua yang Engkau kerjakan, yang lakukan, ini berkenan atau tidak? Ini menyenangkan hatimu atau tidak? Levelnya udah beda. Kira-kira hidupmu berubah kalau nggak level ini? Hidupmu jadi berkat. Hidupmu berubah, mulutmu berubah, sikapmu berubah. Tiba-tiba pengurapanmu juga double porsi, pengaruhmu double porsi. Amin. Ini baru namanya kekristenan yang sejati. Jangan dah Kristen bertahun-tahun kerjaannya ngomel, gerutung, ngeluh, ribut, gegeran, sakit hati, kepahitan, nggak bertumbuh, nggak jadi berkat. Perlu dipertanyakan ini. Kamu datang ke gereja dengerin khotbah atau tidur? Harusnya kan kita bertumbuh, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Gitu. Korintus katakan kita akan bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari from glory to glory, semakin hari diurapi. Hari ini diurapi, besok diurapi, besok diurapi, besok diurapi. Kira-kira powerful. Hari ini tambah hikmat, besok tambah hikmat. Hari ini dalam pengurapan, besok dalam pengurapan. Kira-kira hidup kita powerful kan? Powerful. Saya buat hidupmu jadi orang penting loh hari ini. Ketika hidupmu powerful dan dahsyat, apa yang terjadi? Kamu ngomong dengan orang lain diubahkan Tuhan. Orang lain dijamah Tuhan. Ketika orang lain dijamah Tuhan, yang kamu omongin dilawat Tuhan tadi, tiba-tiba dia dipakai Tuhan luar biasa, memberkati banyak orang. Kira-kira jadi orang penting. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Amin. Kau mengambil keputusan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, akan banyak orang dijamah melalui hidup kita. Saya ini dulu orang ngawur. Saya ini orang tua saya itu dukun di Jawa. Matinya pun dia diinfus, dari infusnya itu keluar merah delima karena dia dukun sakti. Kalau saya nggak kenal Tuhan kan saya jadi ibu juga bakalan undang saya. Apa sih menarik dari anak-anak dukun kalau nggak ada Yesus? Tahu nggak, setiap hari saya terima laporan banyak orang dilawat Tuhan. Hal yang sama juga kan terjadi dalam hidup. Tiba-tiba sekarang menjadi merasa jadi orang penting di surga kan? Loh, diam aja. Kalian ini orang penting, katakan saya orang penting. Hari-hari ke depan ikutin toh. Saya hari ini jadi orang penting di pemandangan Tuhan. Hari-hari ke depan akan ada banyak orang bertobat melalui hidupku. Keren gak itu? Hebat kan Tuhan? Dari gak peduli Tuhan mulai datang sama Tuhan, dipulihkan Tuhan. Tidak berhenti sampai situ. Kita seringkali jatuh bangun dalam dosa, masih diterima Tuhan kan? Hebat ya Tuhan kita ya. Coba Tuhan ini model kayak aku tak citesin ini. Ini dablek ini. Tapi Tuhan kok ya hebat ya. Udah begitu kita harus hormati dong. Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan? Seringkali malah. Kita mau nyenengin dia. Ketika mulai nyenengin hati Tuhan, pelan-pelan Tuhan bawa ke dalam level yang berbeda. Dengerin. Ketika engkau dibawa dalam dimensi kedalaman yang berbeda, engkau dibawa naik level. Tantanganmu semakin gede, tekananmu semakin gede, karena engkau hadapin setan yang kekuatannya lebih gede. Tapi nggak usah takut, ada penyertaan Tuhan dalam urapan Tuhan. Pengaruhmu juga semakin gede. Enjoy kan? Itu Tuhan ternyata pengaruhnya gede ya. Amin apa amin? Amin. Ngerti kan ini? Diberkati apa nggak hari ini? Kita kira-kira ngerti nggak apa yang harus kamu kerjakan ke depan? Iya. Jadi saya berdoa nanti tahun depan double porsi. Amin. Tambangan orang-orang Singapura, bukan orang-orang Indonesia yang dari Indonesia, tapi orang Singapura yang dulu nyembah dewa-dewa, atau nyembah batu-batuan atau nyembah apapun juga lah namanya. Mereka dijamah melalui hidupmu. Amin. Karena orang yang tinggal di Singapura ini yang dipakai Tuhan untuk menangkan Singapura. Amin. Tidak kebetulan dong Tuhan tiba-tiba iseng Bapak Ibu tinggal di Singapura. Pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan punya maksud. Mau ngapain tinggal di Singapura? Mau kerja, cari makan. Tidak hanya berhenti sampai situ. Engkau harus jadi berkat dibuat kota itu. Memangnya secara iseng Tuhan tempatkan Bapak Ibu di Setri. Tuhan punya maksud dan tujuan, bukan iseng-iseng itu. Tuhan punya planning supaya engkau jadi berkat, bagian dari gereja itu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena dampakmu akan mempengaruhi banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan di masa yang akan datang.
mereka akan dilawat Tuhan. Amin. Sudah selesai. Lebih 4 menit, sorry ya. Maafkan aku. Sekarang tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Kau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Kau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan
bagi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.